alah bisa karena biasa. Tapi zikir, ya ayyuhalladzina amanu dzkurullaha dzikran katsira. Wahai orang-orang yang beriman, berzikirlah mengingat Allah dzikran katsira, sebanyak-banyaknya. Unlimited, tidak ada batasan. Yang namanya manusia kita lupa, begitu kita lupa zikir lagi. Zikirnya apa Ustaz? Terserah. Kalau Ustaz sendiri zikirnya apa? Yang selalu saya amalkan salawat. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Datang tamu ngobrol saya berhenti, tapi hati saya tetap berzikir. Allah 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 Allah. Dalil zikir Allah Allah, alladzina yadhkuruna Allah, orang-orang yang berzikir menyebut Allah qiyaman, waktu tegak, wa qu'udan, waktu duduk, wa ala junubihim, waktu berbaring. Tegak, duduk, baring. Ketika orang lupa dia keluar, ketika orang berzikir dia sembunyi, ketika orang lalai dia keluar. Wala takum minal ghafilin, jangan lalai, karena kalau lalai dia keluar. Begitu lupa langsung ingat, eling, mengingat Allah Subhanahu wa ta'ala. Takut nyambut duri pohon. Apa yang ingin dicapai dari zikir itu? Takut. Jadi kalau ada orang haji, puasa Senin Kemis, rajin tahajud, nggak takut pungli, nggak takut korupsi, nggak takut makan haram, apa gunanya ibadahnya itu? Hakikat daripada ibadah itu adalah takut kepada Allah SWT. Wallahu a'lam. Cara mengatasi yang Ustaz, dan bagaimana cara yang lebih mengenal Allah, cara lebih mengenal Allah SWT, apakah harus mendalami lagi ilmu tauhid Ustaz? Kalau kita mengingat orang, yang kita ingat itu wajahnya. Ingat si Anu, pejamkan mata, ingat wajahnya. Kalau ingat Ka'bah, ingat bentuknya. Kalau ingat kampung, ingat sawahnya, ingat sungainya. Terus kalau ingat Allah itu yang diingat apanya? Apa mesti dibuatkan patung Allah? Apa mesti dibuatkan tulisan Allah? Makanya perlu ngaji sifat 20 tauhid. Allah itu ada wujud, Allah itu nggak ada awalnya, qidam. Allah itu nggak ada akhirnya, baqa. Allah itu nggak sama dengan apapun. Dia bukan tulisan, dia bukan peta, dia nggak bulat. Mukhalafatul hawadis. Dia nggak perlu makhluk lain, dia berdiri sendiri. Qiyamuhu binafsihi. Wahdaniyah, tunggal, esa, tidak berbilang. Dia mampu melakukan sesuatu, qudrat. Dia berkehendak, iradat. Dia tahu, ilmun. Dia maha hidup, hayat. Dia mendengar, sama. Dia melihat, basar. Dia berkata-kata, berfirman, kalam. Jadi kita mengetahui sifatnya, bukan zatnya. Maka kita disuruh berzikir, mengingat. Mengingat siapa? Itu dia yang kita kaji itu, Allah itu. Makanya ada yang zikirnya pakai nafas. Sekali tarik Allah, sekali hembus Allah. Begitu kata guru saya, Syekh Saifuddin Al-Kurdi dari Mesir. Kata dia, tarik sekali Allah, 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 Allah. Tarik sekali Allah. Saat mengembus Allah. Lupa, ulangi lagi. Lupa, seperti naik motor. Kadang karena lalai, ngantuk, udah agak-agak ke trotoar, balik lagi. Sampai akhirnya tidak melenceng. Kata guru yang satu lagi, tidak pengen nafas, banyak aja terus.
Kami dulu dilatih satu hari 15.000. Tasbih itu 100. Kalau sudah satu kali, kasih batu kecil 1. 10 kali, batu besar 1000. Kalau sudah 1000, disimpul pakai kain putih panjang, disimpul. Itu teknis cara ngitung aja. Allah 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 100 batu kecil. Allah 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 100. Kalau sudah 1000, disimpul tali. Simpul. Masih ada saya simpan simpul tali. Itu proses latihannya. Cara mensetapkannya saja, mensetap. Nanti kalau sudah berkelanjutan di luar masa pelatihan, udah nggak ngitung 1000, 10.000, 15.000 lagi, udah nggak ngitung lagi. Asal lupa ya ingat lagi. Mau sedang nyetir, Allah 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 Allah. Tersetapkan dia di dalam melalui proses terus. Puasa sunat itu pun tujuannya yaitu untuk zikir. Karena sedang puasa kita zikir, mau ngomongin orang takut, mau ngelihat macam-macam takut, mau mikir macam-macam takut. Umroh itu pun zikir juga. Ketika sedang umroh, nyabut bulu hidung pun takut, membunuh binatang takut. Semua ibadah itu tujuannya agar kita merasakan kehadiran Allah, merasakan kedekatan Allah, merasakan kebersamaan dengan Allah. Walladzina kafaru awliya'uhumut taghut. Orang-orang kafir dia ditolong oleh setan. Yukhrijunahum minan nuri ila zulumat. Setan itu membantu mereka untuk mengeluarkan mereka dari cahaya kepada kegelapan. Maka ada pengabdi-pengabdi setan. Disuruh membuka Quran, dibagi 2, dijadikan sendal, diinjak di dalam toilet. Setan yang nyuruh. Kalau kau mau rezekimu lancar, kau buat darah haid, cari darah haid perempuan, mohon maaf, tulis Al-Fatihah. Jadi semua itu dilakukan oleh setan untuk mencari pengikut. Maka kita yang mengaku musuh setan harus menegakkan namanya nahi mungkar. La ta'murunna bil ma'ruf, ajak orang buat baik, ajak sholat, ajak zikir. Wa la tanhaunna 'anil munkar, larang mereka melakukan perbuatan mungkar. Penyembahan setan ini mesti dilarang. Dari kepolisian, Babinsa, Babin Kamtipmas, Kapolda, Kapolres, Kapolsek, Kapolri, Dandim, dan Ramil, Panglima. Apalah gunanya jabatan itu kalau tidak dipakai untuk nahi mungkar? Famallam man ra'a minkum mungkaran falyughayyirhu biyadihi, dengan tangan, dengan kekuasaan. Kalau tidak sanggup, fabilisani, dengan lisan, dengan lidah. Kalau tak sanggup, fabiqalbi, dengan hati. La yushikanna ayyab'atsallahu 'alaikum iqaban. Dikhawatirkan nanti akan dikirimkan Allah hukuman karena diam terhadap kemungkaran, dikirimkan Allah hukuman. Summa tad'unahu, saat hukuman itu datang, azab itu datang, kamu berdoa, fala yustajabu lakum, doa kamu tak dikabulkan Allah karena tidak melakukan nahi mungkar. Alhamdulillah masih ada hamba Allah yang masih risau dengan kemungkaran, masih panas hatinya dengan kemungkaran. Ketika kita diam melihat kemungkaran, kata Imam Abu Ali Ad-Daqqaq, syaitan akhras, syaitan bisu, tak peduli melihat mungkar-mungkarlah, bukan urusanku. Na'udzubillah. Buah dari amal kita adalah ketika risau, gelisah melihat kemungkaran. Membeli masjid, membeli gedung di Amerika, di Eropa untuk masjid, bagus. Tapi anak yatim fakir miskin di negeri kita juga perlu kita tolong. Kita punya badan wakaf BWI, kita punya Basnas, Badan Amil Zakat Nasional, kita punya lembaga-lembaga swadaya. Kita bekerja sama, sebagian dana untuk tetap mendirikan masjid di Eropa, di Amerika,
Dipakai juga ini, umat ini banyak, muslim terbesar di dunia, tinggal mengkoordinir saja. Mudah-mudahan apa yang Bapak inginkan juga kegelisahan kita semua. Demikian, wallahu a'lam bishawab. Ya, terima kasih Pak Ustaz. Ini dapatan juga dari teman-teman yang lain. Mungkin saya tidak baca, saya mohon maaf. Mungkin insya Allah untuk kajian berikutnya. Kepada Yang Terhormat Al-Ustaz Profesor Kiai Dr. Jalan menuju Allah diambil dari firman Allah Subhanahu wa taala, walladzina jahadu fina, orang yang bermujahadah melawan hawa nafsunya untuk mencari jalan kami, ladahdiyannahum subulana, kami pasti akan menunjukkan jalan kepadanya. Man salaka tariqan, dalam hadis, siapa yang melewati suatu jalan, yaltamisu fihi ilman, di jalan itu dia mencari ilmu, sahalallahu lahu bihi tariqan ilal jannah, dimudahkan Allah baginya jalan menuju surga. Maka ulama menyusun ada namanya al-maqamat, stasiun-stasiun. Ibarat kita dalam satu perjalanan, kita berhenti sejenak di stasiun untuk isi bensin, untuk ke toilet, untuk makan, untuk sholat, untuk istirahat. Lalu kemudian lanjutkan perjalanan. Apa saja stasiun-stasiun yang mau kita lewati untuk mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala? Stasiun yang pertama adalah taubat. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu, hai orang yang beriman, tubu ilallah, bertaubatlah kepada Allah, taubatan nasuha, dengan taubat nasuha, taubat yang sebenar-benar taubat. Ini stasiun pertama. Tidak bisa masuk ke dalam stasiun berikutnya sebelum melewati stasiun taubat. Innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi, Allah tidak mengampuni dosa syirik. Wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha, Allah mengampunkan dosa selain itu. Walaupun sebanyak buih di laut, walaupun sebanyak pasir di pantai, Allah memberikan ampunan. Tidak ada putus asa terhadap dosa. Lebih baik merasa diri berdosa daripada merasa diri banyak pahala. Karena kalau kita merasa banyak pahala, kita lupa dosa. Tapi kalau kita merasa banyak dosa, merasa kita tidak layak masuk surga, pada merasa diri hina itulah datang kemuliaan dari Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian, ma min muslimin yuznibu dzamban, kalau ada orang yang silap, salah, dia buat dosa, summa yatatahhar, langkah yang dilakukan dalam proses taubat ini, yatatahhar, dia mandi taubat. Orang yang belum Islam masuk Islam, dia mandi masuk Islam. Setelah dia mandi, berwudu, setelah itu dia sholat sunat taubat 2 rakaat, ayatnya bebas seperti tahiyatul masjid. Tsumma yastaghfirullah, setelah itu dia beristighfar, minta ampun kepada Allah. Illa ghafarallahu lah, Allah mengampunkan segala dosanya. Lalu kemudian orang yang sudah bertaubat itu memperbaiki tindak tanduk perbuatannya. Ada 3 syaratnya. Yang pertama, an-nadamu fil qalbi, menyesal dalam hati. Yang kedua, al-iqraru bil lisan, dia nyatakan dengan lisannya. Yang ketiga, al-itmaru alla ya'uda ilaihi abadan, tekad yang kuat untuk tidak kembali lagi pada perbuatan yang salah. Wallahi, kata Nabi, demi Allah, inilah astaghfiru ila rabbi, aku beristighfar kepada Allah, wa atubu ilaihi, dan aku bertaubat kepada Allah, mi'ata marrah, 100 kali sehari semalam.
Jadi kalau Nabi saja yang maksum terpelihara, dia beristighfar 100 kali. Maka saya mengajak jamaah untuk bangun pertama kali malam sholat sunat wudu. Setelah sholat sunat wudu, sholat sunat taubat. Habis sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud. Setelah itu sholat sunat hajat, ditutup dengan sholat sunat witir, istighfar 100 kali. Setelah istighfar 100 kali, sholawat 100 kali. Setelah itu baru la ilaha illallah. Karena banyak orang setelah bertobat dia bingung mau amal apa yang mesti saya lakukan. Belajarnya sudah, ngajinya sudah, cuman pas beramalnya bingung. Karena ustadznya ceramah, ngasih hadis, ngasih ayat, pas praktek jamaahnya bingung. Jadi bagi yang sudah melakukan semakin istiqomah, bagi yang belum melakukan bangun malam ini. Kalau bisa bangun tengah malam bagus, kalau tidak bisa 1 jam menjelang azan subuh. Kalau kami di Sumatera, di Riau, subuhnya jam 5, jadi jam 4 bangun, mandi, sholat sunat wudu, sholat sunat taubat, sholat sunat tahajud, sholat sunat hajat, sholat sunat witir penutup, istighfar 100 kali, sholawat Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad 100, la ilaha illallah, la ilaha illallah, la ilaha illallah 100. Ini stasiun yang pertama. Setelah kita lewati stasiun yang pertama ini, dalilnya qad aflaha man tazakka, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya dengan cara bertaubat. Dalam ayat lain, qad aflaha man zakkaha, beruntunglah orang yang mensucikan dirinya. Suci badannya dengan mandi, suci hatinya dengan taubat. Allahumma ja'alni minat tawabin waj'alni minal mutatahhirin waj'alni min ibadikas salihin. Jadikan aku orang yang bertaubat, jadikan aku orang yang mensucikan diri, jadikan aku hambamu yang saleh. Setelah bersih, qad aflaha man tazakka wa dzakara, lalu kemudian dia mengisi dengan zikir. Diisinya lah dengan zikir. Zikir itu lisannya menyebut, hatinya mengingat, pikirannya fokus. Ada yang zahir, yang kelihatan, yang terdengar, itu yang di mulut. Subhanallah, subhanallah, zikir. Alhamdulillah, alhamdulillah, zikir. Allahu akbar, zikir. La ilaha illallah, zikir. Astaghfirullahalazim, zikir. La hawla wa la quwata illa billah, zikir. Subhanallah wa bihamdihi, subhanallahil azim, zikir. Hasbunallah wa ni'mal wakil, ni'mal maula wa ni'man nasir, zikir. La ilaha illallahul malikul haqqul mubin, Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'adil amin, zikir. Tapi di antara semua zikir ini yang paling afdal, afdalul zikri, seafdal afdal zikir, la ilaha illallah. Idza dzakarani fi nafsihi dzakartuhu fi nafsi. Kalau hambaku itu berzikir mengingat aku dalam dirinya sendirian, maka aku menyebut dia sendirian. Wa idza dzakarani fi mala'in, kalau hambaku itu berzikir mengingat aku bersama orang ramai, zikir berjamaah, dzakartu fi mala'in khairum min mala'ihim, maka aku akan menyebut, mengingat hambaku itu di majlis yang lebih ramai, majlis Allah bersama para malaikat, di majlis yang lebih mulia, majlis Allah bersama orang-orang soleh, bersama nabi-nabinya, bersama wali-walinya. Jadi
Jadi kalau ada Habib mengajarkan banyak-banyak salawat, Allahumma salli ala Sayyidina Muhammad wa ala ali Sayyidina Muhammad, zikir. Zikir tidak lepas selesai dengan angka. Subhanallah 33, Alhamdulillah 33, Allahu Akbar 33. Itu proses latihan.